Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik teman-teman, ini ada satu pertanyaan yang sepertinya sedikit banyaknya nih tahu tentang algoritma ya. Jadi mungkin bisa jadi ini adalah anak IT dan yang berhubungan dengan software. Jadi algoritma ini untuk teman-teman ya, ini untuk pemula ya, untuk pemula. Ini kita kasih dasarnya yang paling dasar saja untuk membuat teman-teman makin yakin melangkah. Karena kalau nanti ini kita jelaskan, kita jabarkan satu persatu, yang ada tambah mumet, bukannya bikin konten, tapi hanya belajar masalah algoritma. Karena untuk menjadi seorang YouTuber sukses, teman-teman tidak harus menjadi pakar algoritma, ya, tidak harus menjadi pakar SEO. Jadi kalau di dunia pendidikan matematika khususnya, ya, itu kalau kita ngomong tentang nilai, artinya untuk mendapatkan nilai 4 itu kan bisa 2 tambah 2 sama dengan 4. Tapi kalau di dunia programming, ya, di dunia programming, jadi untuk mendapatkan nilai 4 itu bisa jadi 2 tambah 2, bisa jadi 3 tambah 1, atau bisa jadi 5 dikurangin 1 sama dengan 4. Yang jelas adalah nilainya 4. Itu kalau di dunia programming. Programmer. Maksudnya apa, Bang? Begini teman-teman, ya. Yang namanya YouTube itu kan ada kreator, ada subscriber, ada penonton, ya. Jadi kalau seandainya teman-teman, misalnya teman-teman itu sebagai kreator, ya, sebagai kreator, anggaplah nilainya 4 itu tadi. Jadi di situ teman-teman saat nonton sesama kreator atau saat nonton Insan Tutor, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah video teman-teman itu bakalan disodorkan juga ke subscribernya Insan Tutor. Tapi yang jelas misalnya Insan Tutor nilainya 4 ya. Jadi teman-teman sama-sama 4. Insan Tutor 4, teman-teman 4. Jadi untuk mendapatkan nilai 4 ini bisa jadi teman-teman nonton videonya Insan Tutor. Setelah itu disodorkan ke subscribernya Insan Tutor. Ini mulak, memang algoritma ini mulak. Makanya teman-teman tidak perlu menjadi pakar algoritma, ya. Intinya adalah tetap konsisten saja. Yang penting dasar-dasarnya sudah tahu. Dan biasanya ya, kalau teman-teman nonton videonya Insan Tutor, di situ ada subscribernya Insan Tutor. Seiring dengan berjalannya waktu, video teman-teman juga bakalan disodorkan di subscribernya Insan Tutor. Apalagi Insan Tutor menjadi subscribermu. Sedangkan di luar, misalnya Insan Tutor nonton videomu dan tidak mensubscribe videomu pun, suatu saat videomu bakal direkomendasikan juga di videonya Insan Tutor, ya. Itu lebih bagus lagi kalau memang Insan Tutor itu nonton videomu sampai full dan juga subscribe channelmu. Itu akan lebih banyak peluang supaya videomu lebih direkomendasikan ke banyak subscribernya Insan Tutor. Dan biasanya kalau YouTuber pemula saat baru pertama kali yang membuat akun YouTube, setelah itu buka channel YouTube, biasanya akan disodori video-video yang populer, ya, video-video yang lagi hit saat itu di berandanya. Tetapi seiring berjalannya waktu, karena teman-teman mungkin sering nonton video sesama pemula, nonton video ABC, nonton videonya Insan Tutor, nonton videonya subscribernya Insan Tutor, maka seiring berjalannya waktu, maka video-video yang pernah kamu tonton itu akan disodorkan ke kamu kembali dan lebih luasnya akan disodorkan ke subscribermu. Ya, ini dalam jangka panjang, tapi tidak harus instan. Karena sekali lagi, algoritma ini ditujukan bukan untuk YouTuber, tapi algoritma ini ditujukan untuk penonton berdasarkan pola tontonnya dia. Kalau pola tontonnya subscribermu itu bagus, misalnya dengan full durasi, dengan nonton beberapa video, maka algoritma di situ akan membaca bahwasanya video yang pernah kamu tonton dengan full durasi itu mempunyai kualitas yang bagus. Walaupun sebenarnya videomu itu nggak bagus-bagus amat, tapi algoritma tidak peduli itu. Yang penting ditonton secara full, ya sudah, videomu bakalan direkomendasikan di tempat yang semestinya. Misalnya yang satu konten, yang satu tema. Dan nanti untuk cakupan luasnya, videomu juga akan direkomendasikan ke tema-tema yang lain. Karena
pola tontonnya selalu full durasi. Makanya dari awal Insan Tuntas selalu bilang, nonton itu full durasi sampai tuntas, sampai penuh. Itu apalagi nanti teman-teman didukung dengan banyaknya orang yang selalu nonton dengan full durasi, maka sinyal-sinyal itu akan diterima oleh algoritma bahwasanya di saat yang bersamaan videomu itu ditonton oleh banyak orang dan akan direkomendasikan ke banyak tempat. Ini saya yakin teman-teman kalau membahas masalah algoritma, utekmu pusing, ya, utekmu pusing karena nggak bakalan bisa diterima oleh semua orang. Tidak bakalan. Sekarang saat saya ngomong tentang algoritma aja, ini para pemula ini sudah mulai uyeng-uyengan otaknya. Dan intinya satu saja ya, sekali lagi, untuk menjadi seorang YouTuber sukses, teman-teman tidak harus menjadi pakar algoritma, tidak harus menjadi pakar SEO. Karena itu hanya sedikit mendukung channelmu direkomendasikan atau tidak. Ya, yang penting misalnya contoh tag dan hashtag lah, hashtag contoh. Misalnya dalam penulisan judul itu ada kesalahan kamu nulis judul YouTube misalnya, T-nya seharusnya besar dan kamu tulis yang kecil, maka kalau tagmu itu atau hashtagmu itu harus benar. Misalnya YouTube, tagnya benar. Jadi ini adalah untuk memperbaiki kata-kata atau tulisan di judulmu itu yang memang kurang tepat, ya. Dan itu bisa diperbaiki di hashtag. Tapi kalau di tag kurang tepat, di judulnya kurang tepat, setelah itu di hashtag atau di tagnya kurang tepat, misalnya di deskripsi juga kurang tepat, yaitu sama saja. Itu tidak bakalan banyak membantu, ya. Makanya dalam penulisan kalau memang menggunakan hashtag, itu misalnya biasanya kan judul cara menjadi YouTuber pemula. Misalnya kata-kata YouTube itu sebenarnya YouTube yang benar kan T-nya harus besar, T-nya besar, setelah itu kecil semua. Tapi teman-teman tulis kecil semua atau tulis besar semua. Nah, itu nanti akan diperbaiki di hashtag. Oke lah, sekarang kita nggak usah ngomongin algoritma lagi, tapi yang jelas teman-teman nonton channel, ya, nonton channel sesama pemula atau nonton channel besar. Kalau nontonnya channel sesama pemula, intinya apa? Channel pemula ini kan masih kecil, mendapatkan subscribernya juga masih sedikit, sama-sama sedikit. Yang terjadi adalah videomu bakal direkomendasikan di sesama pemula juga, ya. Kedepannya kecil kemungkinan teman-teman perkembangan channelnya akan lebih bagus daripada nonton channel besar. Kalau nonton channel besar ini subscribernya sudah banyak dan ada kemungkinan subscribermu videomu nanti akan lebih banyak disodorkan juga ke subscribernya channel besar. Walaupun itu tidak subscribe nggak masalah, ya, tidak subscribe tidak masalah. Karena kenapa? Pola tontonnya channel besar itu juga dipelajari oleh sistem algoritma. Oh, ini bagus, disodorkanlah ke sini. Nah, nanti suatu saat misalnya saya tonton lagi atau channel besar itu tonton ulang dengan videomu yang bagus itu, ya sudah. Itu adalah kesempatanmu untuk mendapatkan view lebih banyak. Sekali lagi, algoritma itu bukan ditujukan untuk YouTuber, tapi algoritma ini ditujukan untuk penonton, ya, untuk penonton. Karena yang tampil di berandamu, ya, yang tampil di berandamu itu berdasarkan pola tontonmu di masa lalu, ya, pola tontonmu di masa lalu. Apalagi emailmu, makanya selalu diberikan masukan, ya, gunakan email aktif atau email yang sudah lama. Misalnya begini, teman-teman pakai satu email yang sudah lama, misalnya email ini sudah bertahun-tahun misalnya, terus teman-teman masih ingat email itu dan passwordnya, mau ganti 10 kali device, mau ganti 10 kali HP, atau mungkin email tersebut dimasukkan ke PC, ke laptop, segala macam yang tampil di berandamu, itu bakalan tetap apa yang kamu tonton di masa lalu, ya. Yang muncul di situ akan tetap apa yang kamu tonton di masa lalu. Dan misalnya muncul di berandamu itu video-video lain, nah itu adalah video-video yang ditonton oleh subscribermu di masa lalu juga akan muncul di berandamu, ya, akan muncul di berandamu. Jadi saling terkait. Sekali lagi, untuk mendapatkan nilai 4, ini tidak harus 2 tambah 2, tapi bisa 3 tambah 1 atau 5 dikurangin 1, itulah algoritma. Ya, pikir sendiri. Kalau mumet, ya sudah, nggak usah dipikir, nggak usah jadi pakar algoritma. Yang penting konsisten aja, saling berkunjung ke sesama pemula, bentuk algoritmamu dari awal, walaupun itu sebenarnya algoritma itu bukan untuk kamu, tapi untuk
penontonmu. Berarti rugi dong Bang? Bukan rugi. Kenapa? Bukan untuk penontonmu, karena kalau pemula ini saling berkunjung, artinya yang mengunjungin kamu sesama pemula itu kan penontonmu juga. Ya, subscribermu itu adalah penontonmu juga. Dan itu akan saling terkait. Sekali lagi, ya nggak usah menjadi pakar algoritma, nggak usah menjadi pakar SEO. Yang penting konsisten saja untuk upload video. Mari kita sama-sama belajar. Kalau saya ngomong masalah algoritma, ini nanti teman-teman stres ya. Karena ini, ya kalau memang masih sekolah dan nggak ada kerjaan lain, teman-teman nggak bakalan stres, karena bolak-balik dipelajari. Tapi kalau teman-teman ini misalnya udah seumuran, atau mungkin umurnya sudah 25 tahun ke atas, sudah nggak kuliah lagi, buat apa? Ya, masih banyak kerjaan lain, masih mungkin mikirin anak, mikirin istri, teman-teman tambah lagi belajar algoritma, yang ada gila sebelum waktunya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan salam buat keluarga.